Halo guys, kalian tahu nggak sih akhir-akhir ini DeepSeek R1 tuh agak jadi pembicaraan banget gitu loh. Sebenarnya dia tuh apa sih dan dia bisa ngapain aja? Ini kita bakal bahas nih di video singkat. Jadi nanti kita bakal nyobain tiga hal nih. Yang pertama, nanti kita bakal nyobain si DeepSeek R1 itu buat nge-review dan nge-explain sebuah kode gitu ya. Yang kedua, kita bakal minta dia buat optimize kode itu. Apakah dia bisa? Nggak tahu. Yang ketiga, kita bakal minta dia buat ngebuat sesuatu. Kita minta dia buat bikin sesuatu kayak misalnya HTTP server di Golang gitu ya. Yang simpel aja, nge-return hello world doang gitu. Nah, ini kita pengen coba install di lokal kita. Nah, nanti bakal ada perbandingan juga nih antara DeepSeek R1 yang kita install di lokal komputer kita sendiri dan DeepSeek R1 yang kita akses langsung dari chat.deepseek.com. Nanti kalian lihat sendiri lah kayak gimana. Oke, jadi hari ini kita bakal coba sama yang namanya DeepSeek R1 ya. Ini akhir-akhir ini agak rame ya. Coba kalau kita cari nih ya di internet. Salah. Di akhir-akhir ini agak rame ya. Kata-katanya sih melebihi si ChatGPT itu gitu. Tapi mari kita coba ya. Enaknya tuh salah satunya tuh DeepSeek R1 tuh dia open source dan bisa kita install sendiri di lokal mesin kita, lokal komputer kita lah. Nah, di sini aku pengen coba buat install dia di MacBookku ya. Coba kita, yang pasti kita kalau misalnya mau install dia tuh kita harus punya yang namanya Olama. Ini tadi, oke. Kita harus punya yang namanya Olama ya. Ini udah ada belum? Oh, udah ada. Terus kita coba copy aja nih commandnya. Oke, sekarang kita install dulu guys. Tolong pelajari dan jelaskan kode di atas. Keren juga ya. Udah selesai ya? Mana tadi akhirnya? Oh, ini. Penjelasan, fungsi ini menghitung bilangan ke n dari barisan Fibonacci menggunakan pendekatan iteratif. Oke, sip. Ya, nah di sini kita apa namanya? Kita dapat penjelasannya nih. Yang pertama dia tahu ini fungsi Fibonacci. Langkah-langkah di dalamnya ada apa aja? A0. Oke, bilangan kedua untuk menyimpan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Base case n sama dengan 0 return A. Oke, yaitu 0. N sama dengan 1 return B, yaitu 1. Oke. Perulangan lebih dari 1. Oh, kalau misalnya n lebih dari 1, dia akan bikin perulangan. Oke, sip. Oke. Penjelasan mengapa barisan Fibonacci hingga indeks n-1. Jika n adalah indeks yang diminta, misal 10, array akan memiliki panjang 9. Indikator 0 hingga 8. Indeks min 2 pada array berarti mengambil angka posisi ke-7 yang sesuai dengan Fibonacci ke-10. Oke. Oke, penjelasannya lumayan cakep sih. Dan dia juga bener ya menjelaskan kodenya. Jadi kodenya yang tadi itu sebenarnya berjalan ya. Kayak kalau misalnya kita lihat nih Fibonacci bla bla bla. Ini kalau misalnya kita ambil 10, dia 55 benar. Yang kelima itu 5 benar, yang kedua itu 1 benar. Yang kelima itu 5 kan ya.
1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Salah ya? 1 tambah 1 tambah 2, ini berapa nih? 4, 7. Fibonacci kelima, Fibonacci ketiga dah. 2, 1, 1, 2. Oke, benar. Oh ya, benar ya bilangannya gitu ya. Berarti benar dong. 1, 1, 2, 3, 5. Benar. Ya kelima, 5 ya. Oke, terus kita coba minta dia buat nge-optimize fungsinya ya. Apakah itu udah optimize atau dirapikan? Kayaknya tadi kan agak panjang ya. Nih, oh salah. Nah, ini kalau kita lihat kan dia agak panjang ya. Kita minta dia, bisakah fungsinya dibuat, salah kode ya, kodenya dibuat lebih jelas dan mudah dipahami. Tolong jelaskan proses pengoptimisasiannya. Oke, dia berpikir nih. Oke, ini kodenya ya. Oh, belum. Oke, ini kodenya. Oke, kita cek ya. Kita cek dia tadi mikir begini. Ini resultnya ya. Oke, A0 B1 if n sama dengan 0. Oke, yang indeks ke 0 tuh nggak ada ya. Oke, C sama dengan A plus B. Indeks kedua dia itu 1. Oke, benar, berarti terus ditukar, nanti yang di return B. Oke, ini udah lebih baik ya dari yang sebelumnya, tapi kayaknya bisa dibuat lebih bagus lagi deh. Oke, kita coba buat, tolong optimalkan lagi dan beri, nggak usah lah, gini aja, tolong optimalkan lagi. Loading, oke. Oke, udah selesai.
Wih, Fibonacci. Iya, dia ngasih kode yang sama ya. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat lagi emang ini kayaknya udah optimal ya. Dia cuma pakai 2 variabel. Terus dia cuma 1 kali ngeloop aja nih. Oke, bagus nih. Buat DeepSeek-nya lumayan ya. Dia bisa buat bikin fungsi simple kayak Fibonacci gitu, nge-review code kita, terus ngebenerin juga dan ngasih code yang lebih optimal kayak gitulah ya. Kesini. Oke, rusak sih ini, nggak jalan. Oke, iya, dia tambahan. Kita coba buat pakai chatnya nih, deepseek.com. Dia kan mesti pakai parameter yang gede kan ya. Kita coba pakai DeepSeek R1, terus kita minta dia buat bikinin HTTP server sederhana menggunakan bahasa pemrograman Go dan HTTP server saat diakses di root path akan mengembalikan teks Oke, thinking. Oke, kita lihat dia thinking nih. Lumayan. Pinter yang ini. Pinter kok. Keren. Dia bisa bikin HTTP server. Ini DeepSeek R1 pakai parameter yang paling gede ya biasanya kalau yang ada di servernya mereka. Yang ini cool, keren. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita cobain tadi si DeepSeek R1 ya, kalau kita cobain di lokal sih rasanya dia bakal berguna kalau misal buat hal-hal simple gitu ya. Kita coba buat bikin logic simple, dia mungkin udah berguna gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita minta bikin sesuatu yang simple, yang realistik lah, yang kepake di kerjaan gitu ya, kita minta dia buat bikin HTTP server di Golang, ternyata masih ngaco banget nih, halu banget gitu sih di DeepSeek R1 ini gitu. Tapi kalau misalnya kita tanya ke chat di deepseek.com, ternyata dia bisa gitu kan buat bikin HTTP server simple di Golang dengan command prompt yang sama gitu. Nanti mungkin kedepannya kita bakal coba buat eksperimen ya. Kita pakai si DeepSeek R1 ini sebagai autocomplete di daily activity kita pas coding gitu ya. Kita minta dia buat kayak ngegenerate sesuatu, apakah dia bisa kayak gitu kan. Yang simple-simple aja lah. Kayak misal nambahin bagian-bagian dikit di codingan kita kayak gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you udah nonton. Bye-bye.